petugase Allah. Utusane Allah dari unsur malaikat. Masuk di dalam hati hamba yang selalu berzikir sirul asror. Membangun rasa di dalam ruhaniyah sampean kali kula. Sing fungsinya warid mengusir nafsu. Karena nafsu itu sebagai penjajah jagati ati. Bukan jasad, bukan jagati jasad. Kalau jagati jasad ya dunia ini alam kasunyatan. Ya butuh maem, butuh ngunjuk, butuh bojo, butuh anak, butuh sandang, pangan, papan. Ini kasunyatan. Jagati jasmani. Ya ora apa-apa. Kebutuhan jasmani semewah apapun jenengan angsal. Angsal. Allah tidak melarang karena ada sifat Rahman. Justru kalau saya boleh berpendapat, pangkat jabatan, kedudukan, kehormatan yang mengatur duniawiyah ini orang-orang yang sudah hatinya duduk dirasa wajib, perlu jabatan sing tinggi. Mulai dari kepala desa sampai presiden, raih. Harta benda, sandang pangan, pamat, papan, semuanya mewah. Boleh. Tapi gak mungkin ruhaniyah jenengan iku terpengaruh dengan gebiarnya ini. Gebiarin dunia gak akan terpengaruh. Akhirnya dengan kekayaan Anda yang ada pada diri Anda, akhirnya bisa membangun majelis taklim, bisa mengadakan ini, itu, dan lain sebagainya. Dengan pangkat jabatan itu Anda punya kekuasaan, punya pengaruh. Jadi ngaji, sinten sing wani mbuyarno. Karena yang berkuasa memegang kendali jenengan. Gak bisa. Wong semuanya itu di bawah sampean, anak buah sampean. Wong jenengan dadi presiden. Ngadakno ngaji seperti ini. Siapa yang wani aru-aru? Kita? Makanya penting. Penting. Tergantung wilayah kita diletakkan Allah di mana itu. Tapi ruhaniyah tidak akan ikut campur dengan apa selain Allah di situ. Enggak bisa masuk di dalam jagati hati. Lah, ketika saat warid itu diperintahkan Allah turun di dalam jagatnya ruhaniyah, jagat ruhaniyah enggak terbatas, Pak. Nek jagat jasmania terbatas. Kita rumah aja terbatas. Misalnya 8 kali berapa? Terbatas. Walaupun bikin rumah 5 hektar, ya terbatas 5 hektar. Kalau rohaninya enggak. Makanya jangan heran, jaga hati mobil beleng. Hektaran sawah beleng. Apapun beleng. Artinya Mbak, kalau hati seseorang sudah kena gebiarin dunya, nggak akan puas. Estu. Hati aku jadi kadus, pengen jadi kepala desa. Munggah bupati, gubernur, urusan-urusan perkara yang disebut hayatat dunia, nggak ada habisnya. Blang, 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 blang. Gak ada batasnya Pak, jagatnya rohaninya. Alhaakumut takasur. Ketika orang itu sudah terjebak di dalam gebiarin dunya, ruhaniyahnya hatinya, maka dia bermegah-megahan dengan hal itu. Ingat,
Itulah yang menjadikan kau buta pada Tuhanmu. Itulah yang menjadikan kau lalai pada Tuhanmu. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai dipendem alias mati nih lu Pak. Udah. Disitulah ruh ini akan menjerit. Ruh ini akan berkata pada Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia dan saya tak bertobat, hanya noto rasa, gampangane. Hanya menghamba terhadap dirimu. Ya Allah Pak. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghdatan. Orang itu akan sadar manakala sudah tapi pintu tobat sudah ditutup. Allah jawab bagaimana Pak? Bahasanya sedikit cekak tapi menyakitkan. Apa? Kasep. Tahu kasep? Sudah terlambat. Berapa kali saya memberikan pitutur terhadap dirimu tentang dinut tauhid, akan tetapi kamu tidak hanya menolak tapi menghujat terhadap kekasih-kekasihku. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini Pak. Sebenarnya kita itu tatkala ruhaniyah itu menjadi budaknya hawa nafsu, kita itu sebetulnya memungsuhi Allah. Buktinya, dihadapkan ajaran dinul haq, menolak. Bahkan mereka yang sok alim mengatakan sok pinter, ahli kitab. Mengatakan dzalika dhalalatun, itu ajaran Gak akan mungkin aku kembalikan ke dunia lagi. Andai kataku kembalikan pasti akan terulang kedua kali. Enggak. Ratapi nasibmu. Akhirnya qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Inilah akibat kau waktu saat di dunia mendustakan hatimu tidak mau bertemu aku. Dengan bentuk kau menolak ajaran-ajaran yang kusampaikan lewat para kekasihku. Nah ini. Ngeten iki Pak nyuwun sewu, kata sing nyinyir. Kalau ngaji ngeten iki kata sing nyinyir. Tahu nyinyir nggih? Banyak yang gunjing. Mboten napa-napa. Saya tidak akan sakit hati padamu. Enggak. Saya tidak akan pernah menyalahkan kamu. Enggak. Sebab kau nyinyir iku yo pandangan saya sehingga nyinyir yo Gusti. Beres. Makanya jenengan nek dinyinyiri dilokno apa? Mending gak usah direken. Wis babano. Tapi sadarnya orang ini nanti hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan, omsetmu yang berlipat ganda kemana? Anak istrimu, qurratul ayun sing nyenengno awakmu tadi kemana? Garwamu mang kemana? Ketika perkara yang mengagetkan datang, bisakah menolong Anda? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau itu sudah datang kepastian itu, enggak bisa dimundurkan, enggak bisa dimajukan. Tinggallah penyesalan Pak Bu. Mula sangka kuwi oleh karenanya. Okelah sementara jenengan nolak. Saya maklumi, enggak saya salahkan. Semoga harapan saya terhadap Allah, mudah-mudahan suatu saat kamu itu meng-welcome, hatimu menerima dengan ajaran ruhaniyah ini. Sebelum datangnya
perkara yang mengagetkan alias kematian. Hanya itu hablum minanas saya terhadap panjenengan. Boten napa-napa nyinyira. Hina ajaran yang kusampaikan, hinalah dengan hinaan sesat. Saya terima. Jangan cukup sampai di situ. Panggil saya anjing, silakan. Panggil saya babi, silakan. Dan ini sudah terjadi, Pak. Tapi biarlah saya maklumi karena Anda belum mengerti. Laksana anak kecil. Melihat air kolam, suka Pak. Melihat api yang dinyalakan di lilin, suka. Tapi dia nggak paham kalau itu membahayakan. Jenengan yang tidak mau menerima tentang ilmu rasa ini, jenengan, hati jenengan berkasih mesra, sukaria dengan hayat dunia. Padahal itu bahaya untuk kamu. Tak maklumi karena kau belum mengerti. Laksana kami sebagai orang tua terhadap anak. Tak jaga kamu. Mau megang api, jangan. Mau mendekat kolam, jangan. Tapi kadang-kadang anak nangis Pak. Mau ngamuk, nangis. Kadang-kadang gak cukup nangis, mancal-mancal. Rapopo. Kui memang orang ngerti. Nek kui sadar bahwasanya api ini tadi membahayakan dirimu, air itu akan membahayakan dirimu, jikalau kau ke kolam kau akan tenggelam, kau gak mungkin akan mendekat. Udah sementara waktu nyinyir jenengan itu saya kasih maklum, gak apa-apa. Cuman harapan saya mudah-mudahan suatu saat entah kapan kau terima hidayah dari Allah ini. Nyun sewu Pak, estu nyun sewu. Dan itu juga proses kita dulu. Gak usah munafik. Dulu sebelum kita itu menerima hidayah, ketika mendengarkan ajaran yang bersifatkan ruhaniyah dinu tauhid, ngaji apa ya? Kejeron. Kadang-kadang tak ngaten. Udah itu memang proses kita dulu seperti itu. Karena kita menjadi budaknya hawa nafsu, karena jagat ruhaniyah kita dijajah oleh nafsu. Lah inilah perlunya Allah mendatangkan warid. Visi dan misinya warid hanya satu. Mengusir penjajahnya ruhaniyah supaya ruhaniyah itu merdeka. Tidak menjadi budaknya hawa nafsu, biar jadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu maka berangkatlah jenengan itu bisa sampai pada Allah. Laksana saya dari Mojokerto. Kemarin itu saya misalkan Pak, saya dirantai oleh Bapak Bupati ning Cagak karena ngamuk, ya, ngamukan. Dirantai Pak, Cagak. Dikunci rantainya, nggak bisa bergerak saya. Bisakah jasad saya sampai di sini? Nggak akan bisa. Nggak bisa saya sampai ke Semarang. Manakala belum dibuka di rantainya terlebih dahulu. Ketika rantai itu kuncinya sudah dibuka, dilepas rantainya, maka bisalah saya berangkat sampai ke Semarang. Sama dengan hal itu. Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan ruhaniyah umat manusia itu dirantai oleh al-aghyar, nafsu duniawiyah. Kalau ini belum dilepaskan, jangan harap bisa sampai pada Allah. Jikalau dalam hati jenengan pandangan selain Allah yang disebut makhluk apapun masih ada di dalam hati, jangan harap ruhaniyah bisa sampai makrifat pada Allah, bertemu. Enggak bisa. Enggak bisa. Mula sangka kuwi
berkenaan dengan judul nyembah yang benar adalah yang menyembah harus bertemu pada yang disembah. Kadang-kadang kami prihatin, Pak, melihat keadaan umat manusia, khususnya umat Islam. Dikasih Tuhannya fasilitas untuk menghadap, contoh sholat. Gak bisa untuk bertemu Allah. Hatinya, ruhaninya hanya bertemu terhadap wajah-wajah selain Allah. Tergantung kita posisinya itu, poksinya kerja apa. Misalnya saya kerja dagang, mesti ingat dagangan. Hati eling dagangan. Ibu-ibu habis cuci-cuci, dijemur, belum sampai kering, dengarlah air hujan krotok-krotok waktu sholat. Mesti ingat jemuran. Gak bisa, Pak. Padahal kalau boleh saya katakan pada malam hari ini, lewat surat Al-Baqarah ayat 238. Tentang masalah sholat itu bagaimana sih? Wajib bertemu Allah. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Orang syariat mengatakan khusyuk. Khusyuk itu bertemu kepada yang disembah. Wajib. Sebetulnya itu wajib. Mana ulama yang berani mengatakan sholat itu wajib khusyuk? Enggak ada. Makanya saya kadang-kadang di hati itu miris, Pak. Melihat pengikut kita hanya seperti itu, kita diam saja. Bahkan kita juga sama dengan mereka. Mulai ibtidah ngajari sholat jasmani. Naik sanawiyah, yo panggah pancet, yaitu yang diajarkan diulang lagi. Kemudian aliyah sama. Lulus aliyah musawirin. Kadang-kadang sih sama. Enggak pernah membahas bagaimana sholatnya ruhaniyah. As-sholatun daimun. Sholat daim itu bagaimana? Enggak pernah dibahas. Bagaimana bisa ningkat? Akhirnya ya itu saja. Jadi prihatin saya melihat keadaan yang seperti itu. Lah, oleh karena keadaan ruhaniyah umat manusia seperti itu, maka asbabun nuzul ayat ini diturunkan. Hafidhu dong rekso sira kabeh ala sholawah ay al maktubah, sholat yang dilakukan jasad jumlahnya ada 5 waktu. Tapi gak berhenti di situ ayatnya. Wassolatil wusta. Wusta itu tengah, Pak. Berarti ruhaniyah. Jagalah juga sholatnya ruh. Apa? Ini wajah tu wajah. Makanya mengapa sebelum Fatihah biasanya kan disunahkan membaca doa iftitah. Inilah yang sering kita baca. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Bagaimana kita paham? Wong ilmu tentang nata rasa gak digelar. Laksana. Kita mulai kecil, Pak. Sampai umur 60 di tengah hutan. Gak pernah diajarkan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisakah? Suatu saat kita tanya, 1 tambah 1 berapa? Bisa menjawab? Enggak bisa.
Bisakah mereka-mereka ketika di alam kubur, alam barzah menjawab marrobuka, sementara Allah itu enggak pernah diajarkan tentang Allah yang sebenarnya itu. Bisa menjawabkah? Enggak bisa. Jawabannya mesti gini, waktu ning dunya hatiku itu ada wajah wanita. Jawab saya, An-Nisa Rabbi. Ya wong wedokku sing tak tinggal no ayu iku pangeranku. Dunya brono sing mewah, mobil-mobile, rumah-rumahe, pokoknya harta benda mewah, kekayaan. Jawabnya nanti ya iku Tuhane. Malaikat Mungkar Nakir takon marabbuka sapa pangeranmu? Jawabku, berhubung ning dunya itu yang menjadi kekasihku itu adalah duniawiyah mewah. Ya itu jawabannya. Inilah mereka yang dituangkan Allah dalam satu ayat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzah. Berarti jenengan iki diseket dengan dinding yang amat tebal. Gak bisa kemana-mana. Ruhaniyah kita di dunia diseket oleh nafsu lewat kesenangan dunia ini, barzah. Bila mana waktu di dunia barzahnya belum roboh, belum hilang, maka malaikat Mungkar Nakir tanya, jawab sampean ya itu. Tapi bagaimana bagi mereka yang saat di dunia ruhaniyahnya ini sudah sampai pada Allah. Buka di dalam surah Al-Baqarah 257. Itu antara dua orang. Sing waktu ning dunya iku mau Tuhane dunya, jawabin kok ya dunya iku pangeranku. Tapi bagaimana mereka yang waktu ning dunya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Karena waktu di dunia jenengan sampun ketemu Allah lewat bimbingan rasa iku mau. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin amin. Malaikat juga takon marabbuka. Malaikat itu malah disuruh Allah dawuh udkhuluha bisalamin aminin. Apa? Monggo. Panggenanmu sudah disiapno. Bisalamin aminin, perjalananmu untuk wa inna ilaihi rajiun ketemu Allah aman. Malaikat Mungkar Nakir mau tanya marabbuka, yo wedi Pak. Kisinan. Lah wong sing ditakoni wis cetha. Olehnya ditanya iku sebabnya tidak bisa jawab. Ngoten lho. Kok iso jawab gak usah ditakon. Ditanyain gak usah. Wis paham. Gak usah ditanya. Iki dalam hadis syariat mengatakan turune koyok kemanten anyar. Wis bapakmu wis nyuwargi aman. Ini wis gak butuh ditalili wis. Wis nyuwargi ya. Sing butuh ditahlili ya sing gelap niku wae. Tapi pertanyaannya nyampe apa ndak? Di ngapura apa ora? Sirik-sirik iku mau dalam hati jenengan karena iman selain Allah dengan bentuk berkasih mesra dengan selain Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jikalau kau Ki Al-Baqarah 238 estu tidak mung jasadmu ikut tadi sholat, ruhaniyahmu juga sholat,
sistem ning rasa wa qumu lillahi qanitin, maka bisa kau melaksanakan sholat itu dengan khusyuk atau bertemu Allah. Sebab mohon maaf Pak, kalau kita bicara syariat itu adalah sistem atau ilmu. Ilmu. Untuk menata jasmaniah ini beribadah. Contoh sholat. Piye carane ilmu ini sholat jasmani. Ono syarat rukune. Wis, cetha. Lah, nama sebuah aktivitas sholat itu adalah thariqah. Thariqah. Syariat thariqat lah hakikatnya mana? Tujuan. Apa tujuanmu? Menyembah, bertemu Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa bertemu Allah ruhaniyah ini? Lawang ajaran tentang masalah dinu tauhid kita tolak. Gak bisa. Mboten saged. Makanya jangan heran. Masih jenengan dadi wong sing model alimnya notok langit. Notok langit lho Pak ya wis notok lah ilmunya itu wis enggak ono sing bandingi tentang ilmu syar'i, ilmu fikih, ilmu hadis. Tapi dinu tauhid enggak ada dalam diri jenengan. Tetap waktu sholat iku ngadep wajahi selain Gusti Allah. Loh kok bisa jenengan ngomong ngono? Pengalaman. Proses kita memang gitu dulunya. Seperti itu. Berarti kita masih syirik? Ya, masih syirik. Kita telah mengadakan selain Allah di dalam diri kita. Padahal la taj'alu ma'allah ilahan akhar. Jangan sampai ada di dalam jagati hatimu selain Allah. Jangan sampai ada. Di hatiku ada Pak, bawahnya. Inilah yang kumaksud syirik khafi. Tapi beliau Nabi Ibrahim ketika ayat ini diteruskan, terakhir ditutup kalimatnya. Wa ma ana minal musyrikin. Musyrikin. Dan saya tidak ada minal musyrikin, golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, wis. Berarti ayat ini surat Al-An'am 79 tak simpulkan sapa wonge salat ning atine si ana gambar selain Allah maka syirik. Miturut kacamata hakikat. Syiriknya syirik khafi. Gak terima terserah jenengan. Ini medsos loh Pak ya. Didengarkan seluruh dunia. Gak hanya nasional. Seluruh dunia. Monggo jenengan sakit hati. Saya bukan maksud memusyrik-musyrikkan jenengan ndak. Miturut kacamata hakikat rohania basiroh, kita itu masih syirik. Sebab rohania kita belum menempatkan ini wajah tu wajia, belum menghadap urip. Karena ajaran tentang urip, bahrul hayat kita tolak. Bahrul tauhid kita tolak. Ini masa sih kurang jelas? Berarti beliau letaknya bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah dikarenakan ini loh Pak. Posisi ruhaniyah beliau Nabi Ibrahim itu kisah Nabi Ibrahim Pak itu. Karena ruhaniyahnya sudah bertemu Allah. Wajah ruhaniyah menghadap wajah Allah. Prakteknya ngeten Pak. Iki tidak hanya dalam sholat Pak ya. Di luar aktivitas sholat juga.
Ketika jenengan beraktivitas apapun, misalkan sholat, hati sampean tata dulu rasa itu. Rasakan, imankan kehadiran Allah di dalam dan di luar jenengan. Ini Pak wujudnya ya. Hati sampean hanifan, kuatkan, condongkan terhadapnya. Karena inilah secara fisik jenengan saged takbir, saged berdiri, saged rukuk, saged sujud, saged duduk seakan-akan. Ini seakan-akan. Ini perilakunya jasmani makhluk. Tapi bukan. Hadis sampean kalau sudah yakin karena ini perilakunya urip Allah Subhanahu wa taala. Nek wis arah situ, maka diri jenengan ini, keakuan diri jenengan sudah tidak ada. Inilah sing kula maksud, naiklah pesawat pada titik di mana tingginya itu di Sidratul Muntaha, dunia ini akan tidak kelihatan. Enggak ada. Gus, kene mbak pesawat duwe gak ono, gampang. Ono di 20, tuku tampar, ya. Cantolno nek nggone pesawat. Gandolo teko nisor. Engko tontoken. Dunia iku semakin ke atas, semakin kecil, bahkan sudah tidak kelihatan. Kalau niku nek nang Lampung, Sumatera, Pak. Sumatera Selatan, Palembang, ngaji pas waktu ngaji kan enggak pesawat. Ngene iki tak praktekno. Ora ketinggal dunya. Makanya mengapa sing dimaksud Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa, Palestina, naik ke Sidratul Muntaha lepas dunia. Ya ini. Jenengan khalwat, jenengan noto rasa, uzlah di saat aktivitas apapun. Tapi tak ingatkan, jangan kaget. Tatkala jenengan iku sudah tunggal kepada hidup, artinya sudah masuk di alam musyahadah yang kami sebut ahad. Jangan heran umpama sampean iku gila, majetub jadab. Bukan gila sing kula maksud itu turu tembong, mboten. Maksud saya gila, hati jenengan iku mung kekasih Allah tok. Anda tidak akan pernah mencintai selain ini. Itu maksud saya gila. Terserah. Gusti Allah engkau meletakkan jenengan di khos atau khawasul khawas, itu urusan Allah. Kita hanya bisa ngintir. Apa yang ngintir ya? Mengalir. Kalau diletakkan khos, Pak, mohon maaf. Tidak hanya rohaniah sampai iki. Putus hubungan dengan urusan selain Allah. Akal juga begitu. Gini iki. Coro jadab turu tembong. Itu urusannya Allah. Sampai akhirnya tidak bisa campur dengan orang. Karena orang lain tanya jenengan gak iso jawab. Gak sambung. Mau nih sampai niku sendiri. Ya. Gembul bojo wis gak gelem. Gembul anak ya wis gak mau. Kerjaan ya ditinggal. Udah. Seperti orang tidur. Sudah lalai dirinya. Akalnya juga gak sambung. Apalagi hati. Karena saking nikmati bertemu Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kebahagiaan yang hakiki, cinta yang hakiki, nikmat kedamaian hakiki hanyalah bertemu
lewat zikir tadi. Zikir inilah rasa, inilah yang jarang dibuka. Padahal ini kunci pertemuan Anda terhadap Allah. Tapi kalau diletakkan khawasul khawas, beda Pak. Akal masih sambung dengan siapapun. Ibaratnya orang sholat itu masih sambung. Rakaat berapa masih sambung. Tapi hati enggak sambung. Inilah yang dimaksud surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh beruntung bagi orang-orang yang mukmin ketika saat sholat itu bertemu Allah. Bahasanya teng mriku mboten liqaq. Bahasanya teng mriku adalah khasyi'un. Fi sholatihim khasyi. Khusyuk. Gini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ini ajaran sudah digelar. Tidak hanya secara sembunyi-sembunyi. Tapi secara terang-terangan. Sekarang bagaimana cara umat menerima dari ajaran ini. Asumsinya bagaimana? Terserah panjenengan. Anda terima monggo, tidak Anda terima yo monggo. Itu bukan urusan saya. Sebab tentang fafirru ilallah, kembali lekas bertemu pada Allah, saya ini statusnya inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya hanya diperintahkan menyampaikan saja. Bukan untuk memaksa Anda beriman. Tidak boleh saya memaksa Anda untuk mengikuti dan mengimani daripada ajaran ini. Tidak. Saya cuman memberikan nasihat saja, memperingatkan saja, menyampaikan saja. Urusan diterima dan tidak itu bukan ranah saya. Silahkan yang nyinyir, monggo tetap saya terima dengan lapang dada. Silahkan yang menerima, monggo. Ingat filosofi mengatakan, saya lebih baik jadi ayam, ngengkremi telur 3 tapi jadi ayam, daripada 1000 tapi semua buan. Apa bahasanya? Bahasa Indonesia ini buan ini apa? Bungker. Enggak jadi. Mengapa bungker? Mengapa yang 3 tadi jadi? Karena di dalam yang jadi itu, dalam telur itu ada las. Ada Nur Muhammad. Mengapa ada Nur Muhammad? Karena dia masuk dalam golongan ketika saat dinul haq itu disampaikan, wa minhum man hadallah, menerima. Inilah calon las. Cara bahasa telur las. Sel yang ada di dalam telur. Tapi yang 1000 menolak. Wa minhum man hakot minadzolalah. Ditolak. Akhirnya tidak ada las. Engkremen sampai 100 hari. Ya Allah Pak, nggak akan muncul namanya hidup, wujudnya hidup ayam. Anak nggak mungkin. Kalau ini meletus Pak, mohon maaf. Telur yang sudah buan, oh apa sih bahasa Indonesia ini buan ini?
baunya Masya Allah sampean tahu sendiri gitu. Ya seperti itu. Makanya perkara saya ngaji bab ini orang 3 atau orang 1000 mohon maaf loh ya. Bahasa teori saya mending 3 tapi mancep daripada 1000 menolak. Itu bahasa hitung-hitungan loh Pak ya. Tapi saya tidak ada bahasa hitung-hitungan karena ini lakum minhu nadhirum mubin. Tugas saya cuma menyampaikan, tergantung umat itu menerima atau tidak. Bukan urusan saya. Wis terakhir, jenengan yang sudah mancep. Wallahi, billahi demi Allah. Kalau hati rohaniah itu sudah sambung lewat rasa menyang urip, mesti dunyane slamet sa akhirate. Gak usah amin wis mesti. Bahasa amin kan syariat jenengan. Rapopo. Sekarang ayo dibuktikan. Ayo dibuktikan. Sebelum jenengan masuk di dalam pengajaran dinu tauhid notoroso. Ketika jenengan menghadapi kondisi dunia yang gak enak, misalkan ati sampean sumpek mboten. Panas. Gusti Allah itu nguji kehidupan itu ada 3. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, pertama minan nisa, kedua wal banin, ketiga qanatiril muqantarah. Nyuwun sewu. Gusti Allah enggak akan nguji di luar batas kemampuan Anda. Ngoten nggih? Ujian yang terberat bagi seorang suami manakala kehilangan istri. Ujian bagi seorang istri manakala suaminya dicocok PT. Disosor bebek. Coba hati siapa yang tidak panas? Bapak ibu mangan rapai nak turu ora iso nyenyak. Itu ujian yang terberat. Coba ketika ngadepi itu. Sampai belum ada, hati kita adalah ilmu rasa. Mesti ngamuk-ngamuk, nafsu amarah iku wis bantengi metu wis. Meripati iku dosa muka niku wis buta sebutane gak toto. Wis kewani metu kabeh. Kata saudaraku di Madura, kalau istriku wis diudik uang, jarok. Lah ngoten nggih? Intine ning donya wis pawanas, Pak. Udah, kita enggak diuji Allah lewat istri. Lewat anak. Ketika kita memberikan nasihat, didikan kepada anak, anak itu enggak mau mengikuti, malah bantah. Bagaimana sampean? Panas ngadepi ini. Kadang-kadang sampai tega orang tua itu membunuh anak gara-gara Udah, yang nomor 3, qanatiril muqantarah, dunya brono sandang pangan, papan gak duwe belas. Kehidupan kita kesana hutang, kesini hutang, wis. Akhirnya apa? Gantung diri. Sumpah Pak, panas. Loh, ini loh bentuk kalau ruhaniah kita nggak selamat. Udah, oke, ini yang nggak enak. Qobdi, sekarang yang diuji enak. Istriku nggak 1, Pak. 4. Ayo kau, babe. Loh, itu ujian. Nganut. Wis tah nganut. Mesti sampai takut kehilangan. Takutnya itu bentuk jenengan ini di dalam hati sudah nggak nyaman.
tinggal budal ngaji, gak WA-an kok. Wis. Kita tinggal kerja, kira-kira gak selingkuh lewat WA-an kok. Sebab aku sering melihat yang tadinya HP gak ada password sekarang di password. Ada apa ya? Nang jeding digawa, nang kamar digawa, turu dan isor bantal. Wis jelas jenengan kali kula sebagai orang laki-laki suami curiga. Karena perilaku yang tidak biasanya. Ngeten nggih. Kita khawatir dengan hal itu sudah bentuk kita itu disiksa. Yun sewu. Anak qurratul ayun nyenengno Pak, nyenengno. Dunya yang ngono. Mewah, pangkatnya mewah sampai presiden. Apa? Takut hilang. Takut kehilangan semuanya. Padahal sudah jelas walillahil masyriq wal maghrib. Semua itu milik Allah. Adanya pada diri kita minangka secara syariat titipan. Tapi enggak sadar kalau itu milik Allah. Dan itu cuma sekedar titipan, enggak sadar. Tapi ngaji ini sadar. Tapi prakteknya ora sah. Bentuk kita takut kehilangan jabatan, kehormatan, kemewahan duniawiyah kita. Bentuk takut kita seperti itu sudah dikatakan hati kita enggak nyaman di dunia ini. Padahal nanti setelahnya tinggalkan semuanya. Ya wis gelap. Sampai gak percaya siapa di sini yang pernah mati? Kok wong tahu pernah mati? Terus didusi, dikafani, dibudalke, terus diuripno maneh Gusti Allah. Aku yakin dia akan bisa bercerita. Bagaimana kehidupan setelah kematian? Jawabannya cuma satu. Surat Al-Isra. Ya. Al-Isra ayat 72. Jawabannya ada di sini. Barang siapa saat di dunia hatinya belum bertemu Allah, itu disebut hati yang gelap, maka dia di alam barzah juga gelap dan menakutkan. Karena menungso kalau si mati tuh ora tahu si mati. Jadi setengah percaya setengah gak. Lah ngoten ta. Pada itu hak. Ruh akan dimasukkan alam barzah. Wa min waraihim barzakhun. Dia akan dimasukkan dinding yang tebal. Orang syariat mengatakan barzah. Barzah itu maknanya dinding. Dinding yang tebal. Gak bisa keluar. Kan ada lagu. Ben malam Jum'ah. Ahli kubur podo muli nang. Mohon maaf aku gak merotes. Tapi kurang setuju. Mboten protes tapi kurang setuju. Gak dijelasno ahli kubur yang bagaimana yang isok mulih. Ternyata mereka yang bisa pulang dia sebetulnya tidak hidup. Sebetulnya dia tidak mati. Cuman pandanganmu mah sebetulnya dia hidup. Tapi kita tidak tahu kalau dia hidup. Inilah yang Allah kasih izin. Cara guru-guru akhirat kita itu termasuk di samping tabi'ina solihin, termasuk aulia, termasuk para rasul. Baru. Tapi nek sing dimasukkan di dalam alam barzah sing gelap tadi. Wong kedinding ya Pak. Ya enggak bisa. Enggak bisa. Aku yakin enggak jauh doa mereka-mereka yang ada di golongan yang sudah ketemu Allah. Enggak jauh doa.
Lagune kan mang mulia iku krana gak dikirimi donga. Lah ngoten ta ya. Berarti mengharapkan doa. Artinya supaya dituntun. Bagaimana mungkin kita bisa menuntun? Wong kita buta pada Allah, mereka buta. Bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta bisa nyampe ke tujuan? Ra percaya, mungkin mantuk, wong lorong nek gak akeh. Meremok karo gandengono tuntun-tuntunan nang omah. Iso tutuk omah? Bisa nyampe rumah? Enggak bisa. Kecuali Anda punya anak soleh. Soleh itu makrifat. Nah ini. Makanya guru-guru kita yang sudah mangkat, guru akhirat kita yang sudah mangkat, lah ini sing nuntun bahasa proses ngono sing nuntun bisa. Tapi asine sing nuntun iku mung Gusti Allah, ngoten lho.